Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ya. Ikhwani fiddin azanullah. Teman-teman semuanya, kita kembali insyaallah pada hari ini melanjutkan dari kajian kita kitab At-Tadhib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib karya Syekh Mustafa Adib Al-Bugha. Kita masih melanjutkan mengenai pembahasan dari kitab nikah. Ya, pada pembahasan terakhir disebutkan tentang etika meminang janda. Ya, janda yang dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah, apakah dia janda ditinggal wafat suami, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari, atau janda yang dicerai, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Ya, 3 kali masa suci dia dari haidnya. Maka janda yang masih dalam masa durasi ini tidak boleh dilamar secara terang-terangan, atau tidak boleh ditembak secara terang-terangan. Berarti gimana? Bolehnya itu adalah takrif, menyindir, kalau bahasa kita kode keras. Boleh banget. Maka teman-teman di sini jomblo yang berminat menikahi janda, pastikan dulu jandanya itu sudah berakhir masa iddah, baru ditembak. Tapi kalau dia masih dalam masa iddah, boleh ditembak nggak? Boleh, daripada keduluan Pak Bayu. Tapi tembaknya itu kode, ya, kode ditakrif. Kata beliau, wala yajuzu an yusarriha bi khutbati mu'tadatin. Bi khutbati mu'tadatin, wala yajuzu an yusarriha bi khutbati mu'tadatin. Tidak boleh yusarrih gamblang terang-terangan menembak, mengkhitbah, melamar wanita janda yang masih dalam masa iddah. Wa yajuzu an yu'arrida laha, boleh disindir, dikasih kode keras. Ya, kapan menikahinya? Ketika dia dikasih kode dia setuju. Ya. Dikasih kode dia peka. Jandanya peka. Ada orang yang dikasih kode gak peka, berarti dia bukan gak peka, gak mau. Oh, gak peka nih jandanya, bukan gak peka, gak mau. Ya. Nah, ada yang dikasih kode gak peka, berarti gak mau. Nah, kalau dia peka, kirim kode balik, maka boleh wayangkihaha ba'dan qidai iddatiha. Baru dia menikahinya setelah berakhir masa iddahnya. Berarti nanti dinikahinya setelah berakhir masa iddahnya, baru dinikahi. Nah, terkhusus janda yang ditinggal wafat suami 4 bulan 10 hari, itu hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Kalau hijriyah nggak ada namanya tanggal 31. Ya, jadi jangan khawatir, oh ini sebulan ini 31 hari. Enggak, itu hitungan hijri, hitungan masehi. Yang jadi acuan adalah hitungan hijriyah. 4 bulan 10 hari hitungan hijriyah. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha di sini. Ya, liqaulihi ta'ala, ini kayaknya udah Pak Bayu ya? Udah. Oh ya, baik. Nah. Berikutnya wanisa wa ala darbain. Yang namanya wanita yang akan dinikahi ada 2 macam.
sayyibatin wa abkarin. Yang pertama sayyib, janda, dan abkar, gadis. Ya, gadis. Fal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha 'ala nikah. Was sayyib la yajuz tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Nah, mengenai gadis, boleh bagi bapaknya, kakeknya, atau walinya untuk mengijbar. Mengijbar itu apa sih? Boleh menikahkan si gadis tanpa meminta persetujuan si gadis. Ya, kayak Siti Nurbaya dong. Nah. Ya, baik. Terutama gadis-gadis yang masih kecil atau belum balik. Emangnya boleh menikahi gadis yang belum balik? Boleh, pernah kita bahas. Tapi cuman sekedar akad. Tapi nanti melangsungkan rumah tangga, hidup bareng suaminya setelah dia balik. Ya, saya pernah terangkan di sini berulang kali. Sekali atau dua kali. Bahwasanya menikahi gadis yang masih kecil itu sudah jadi kebiasaan sejak dulu. Makanya ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah, tidak ada musuh Rasulullah dari segala jenis kubu-kubu musuh-musuh beliau yang menjadikan hal ini sebagai bahan untuk membunuh karakter Nabi. Musuh Nabi orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi, Nasrani di Romawi, orang Persia penganut Majusi, orang munafikin, orang paganis Arab. Gak ada yang menjadikan isu ini untuk membunuh karakter Nabi. Kenapa? Karena sejak dulu udah biasa. Di Taurat, ya, ibundanya orang-orang Yahudi namanya Ribka atau mereka sebut Rebeka menikah dengan Ishak ketika usianya bahkan belum mencapai 6 sampai 5 tahun. Ya, sudah biasa. Dari situ lahirlah nanti Yakub, itulah Israel. Bani Israel itu ya nenek moyang mereka, neneknya namanya Ribka. Ketika menikah dengan Ishak usia masih kecil. Jadi udah biasa. Jangan dibandingkan dengan zaman sekarang yang kalau anak kecil menikah belum balik maka akan dianggap sebuah hal yang tabu. Iya zaman sekarang, iya zaman dulu enggak. Nah ini bicara masa dulu. Nah berarti anak-anak kecil yang masih gadis masih kecil boleh dinikahkan oleh walinya tanpa meminta persetujuan dia. Sedangkan janda la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Sedangkan janda nggak boleh dinikahi kecuali setelah masuk usia balik dan izin. Jadi wali dari si janda nggak boleh. Udah kamu nikah sama dia ya, kayak Siti Nurbaya nggak boleh. Nggak mau pak, udah kalau dia nggak mau jangan. Ya, barakallahu fikum. Nah ini, taib. Nah diterangkan oleh Syekh Mustafid Al-Bugha, wa mana ijbariha innahu ya yuzawwijaha innahu yuzawwijuha bi ghairi idniha wala ridaha. Walau min ghairi ya kaf'in. Yaitu walinya menikahkan si putrinya ini tanpa izin dari dia, tanpa minta keridhaannya. Tetapi wajib bagi wali memperhatikan calon suami dari anaknya. Jangan dia perhatikan dari aspek duniawi aja, harta. Dia mesti juga perhatikan aspek ukhrawiyah. Bahkan boleh bagi wali melihat juga ada orang soleh datang tetapi dia miskin, boleh dia menolak. Ya, kamu kerjanya apa, penghasilannya apa? Gak ada pak. Boleh si wali ini, enggak, jangan, anak saya mau kamu sengsara. Boleh. Ya, boleh dia mengatakan demikian. Berarti Anda bersiap nikah. Kalau siap nikah itu punya bekal untuk memberi nafkah anak istri. Kamu aja belum bisa cari nafkah buat diri kamu sendiri. Berarti si wali menolak dari ya, pelamar anaknya itu boleh. Bukan yang nggak boleh. Ya. Nah, bagi wali atau bagi yang memiliki perempuan ini untuk dia nikahkan, ketika ada yang meminang, ya dia boleh melihat, mengetes ya calon suami putrinya.
Ya, dilihat dulu. Nih kamu gimana? Ya, agamanya boleh dites, diwawancarai, diperhatikan agamanya. Enggak serta-merta dia katakan, oh ini saya kan udah datang orang soleh, mesti diterima. Ya, walaupun bukan sekufu. Wa yustaratu fi dzalik, disyaratkan hal ini alla yakuna bainahuma wa bainal wali adawatun dhahiratun. Ya. Baik. Nah, dengan syarat hal ini ya, dipersyaratkan dengan hal ini tidak ada permusuhan antara gadis tersebut dan walinya. Tapi kalau walinya bapaknya memusuhi anaknya atau anak yang memusuhinya, oh itu jangan pilihan bapaknya. Ya, jangan. Jadi jangan sampai ada permusuhan antara si putri dengan si bapak yang bapak merupakan wali. Ketika terjadi permusuhan, jangan bapaknya carikan jodoh buat putrinya. Ya. Wa alla yakuna bainaha wa baina az-zawj adawatun mutlaqan walau kanat batinatan. Juga tidak boleh, syarat berikutnya, tidak ada permusuhan yang nampak antara si gadis dan calon suaminya. Jangan sampai si wali menikahkan putrinya dengan pria yang dia benci, yang dia tidak sukai dari dulu. Udah tahu ini anak perempuannya nggak suka sama pria ini, dinikahin. Ya, jangan. Ya, berarti kayak Siti Nurbaya itu gimana? Datuk Maringgi. Nah, nggak ada yang tahu ya kisahnya ya. Oh, nggak ada yang tahu itu. Pak Bayu yang tahu itu. Nah, lupa ya. Ya kalau perempuannya dari dulu udah nggak suka, ya jangan. Ya, jangan. Nah, kemudian berikutnya wa ayyakuna az-zawju musiran bihalil mahri. Nah, calon suami mampu membayar mahar, mas kawin secara kontan. Ya. Wa yakuna al-mahru min naqdil baladi wa bi mahril misli. Ya. Dan yang namanya mahar itu berupa mata uang setempat dan sejumlah yang pantas. Maka ini buat perempuan ya, kalau mahar itu memang boleh pakai sendal jepit, pakai air putih, pakai ikan cupang, itu boleh. Tapi sebaiknya pakai mahar misal, mahar yang merupakan ketentuan orang setempat. Ya, maharnya saya nikahkan ya, dengan ini mas kawin segelas air putih tunai diminum. Ya. Memang betul sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mahar. Tapi Nabi menikahi istri beliau dengan mahar yang besar. Dan bentuk penghargaan kepada perempuan ialah diberikan mahar yang layak. Maharnya apa? Kacang sukro. Maharnya apa? Memangnya nggak boleh? Boleh, boleh. Boleh, kan tergantung wanitanya. Calon suaminya nanya, neng, mau mahar apa neng? Apa aja bang? Ya, es teh manis juga boleh. Basreng. Bakwan 3, cabai 6 aja udah. Boleh gak kayak begitu? Boleh. Tapi wanita itu sebaiknya dia dihargai. Dan bentuk penghargaan calon suami, keluarga calon suami kepada istri, kepada wanita yang akan dinikahi yang menjadi keluarga dia nanti, dihargai dengan mahar yang layak. Nah, para ulama menyebutkan mahar misal, mahar yang sepadan. Ya. Baik. Perempuan juga jangan mau aja. Udah, gak usah mahal-mahal ya. Pokari sweat aja ya. Nah, dapat kuis dong ntar. Ada kuis dari Pak Bayu. Pokari sweat. Hari ini apa? Pokari sweat. Jadi mahar. Ya Allah. Emangnya nggak boleh? Boleh.
Boleh. Kalau ditanya memangnya nggak boleh, ya boleh. Tapi kalau ditanya emangnya layak, nggak layak. Emangnya pantas, nggak. Ya. Nah, berarti para calon suami harus perhatikan mahar. Ya, ini juga nih jomblo, teman-teman yang jomblo, untuk menikah itu sebenarnya mudah. Jangan terlalu bikin serem. Cukup ngumpulin uang buat mahar satu. Cukup ya ada kontrakan buat nampung istri selama sebulan atau setahun setelah nikah. Cukup bisa beli kasur tikar kayak buat tidur, jangan nanti tidur sama istri di lantai, paru-paru basah ntar. Nah, cukup ada peralatan buat hidup rumah tangga dengan istri, dia beli kompor, dia beli alat masak, alat makan, alat mandi, udah cukup itu. Nah, dan dia punya kemampuan untuk berusaha, ada kemauan untuk berusaha cari nafkah. Udah, nggak usah mikirin, wah sewa gedung berapa, ya catering berapa. Ya kalau kayak gini mah, kapan nikahnya tuh? Biaya nikah kayak begitu ratusan juta. Kapan nikahnya? Sampai buluk kali-kali kata, ada bangkotan dengan nikah-nikah, mikirin. Udah, punya uang cuma segini, 10 juta cuma buat mas kawin, ya, ambil terpal, ya, cuma buat bisa beli ya catering mungkin 1 juta 2 juta, makan 20-30 orang, beli nasi kotak, udah gas, berangkat. Cuman punya duit 10 juta bisa nikah, bisa. 10 juta itu udah banyak. Iya. Udah gas, ngapain nungguin punya uang ratusan juta buat sewa gedung, catering, pelaminan, rias, foto prewedding. Lagi foto prewedding. Maksiat itu belum nikah udah foto-foto bareng calon istri. Mana mahal lagi. Lo di Bromo bikin petaka itu, gara-gara dia kebakaran. Ya. Saya barakallahu. Udah berangkat begitu. Bilang sama calon mertua, Pak, saya cuma ada uang segini, tapi saya mau berusaha. Mau kasih makan anak apa? Anak saya makan apa? Iya makanan pokok lah. Duit kamu ada kan? Nanti kan saya berusaha. Bapak juga waktu nikah sama istri Bapak kismin. Hah? Kata calon mertuanya belagu bener ini bocah. Iya udah, kadang-kadang hidup itu perlu nekat. Bikin hidup nekat antum itu di nikah. Jangan nekat di waktu-waktu yang lain. Kadang kita dalam kehidupan kita ada momen-momen yang kita butuh nekat. Kapan itu? Lamar perempuan, nekat. Nikah, bismillah, Allah bantu. Yang penting kita punya tekad yang kuat, ada bekal. Ya, kalau hidup antum maunya jalan normal-normal aja, ntar dulu lah, baru kekumpul 100 juta, baru bisa buat uang gedung doang. 100 juta itu mah, waduh, bisa 4 antum sebenarnya langsung. Aduh, ngapain? Ya. Udah, ya lamar begitu. Ya. Tapi yang penting cari dulu perempuannya, jangan main lamar-lamar aja, nggak mau tolak lagi. Tanya sama perempuannya, Mbak, saya mau nikah nih, mau nikah nggak saya nggak? Kalau kamu ya udah nggak mau. Baik-baik ngelamarnya, Mbak, saya mau nikah. Atau bilang ke walinya, ya Pak, saya mau ngelamar putri Bapak. Coba tanya putri Bapak, mau nggak ngelamar saya? Saya niat baik ini, cuma mau nikah, kamu pacaran. Ya, biar menyempurnakan agama saya dan juga agama putri Bapak. Begitu, ditolak nggak masalah. Muka antum nggak bakal hilang ketika ditolak, punya harga diri. Ya, kalau mau nembak buat pacaran ditolak itu baru malu, udah mau maksiat ditolak lagi. Aduh, ini mau ibadah ditolak nggak masalah. Gitu, itu ngapain salam-salaman itu? Mau akad duluan atau gimana? Hah? Apaan itu? Bikin perjanjian apa itu?
Ya, jadi begitu. Nih buat mbak-mbak juga yang di belakang ini, kalau ada yang maju, ya cowoknya baik, dilihat pekerja keras, mau berusaha, udah terima aja. Lu kurang ganteng, itu ngaca juga kita lah. Kalau muka kita ini biasa-biasa aja, ya udah. Ada cowok yang ya, yang penting mukanya nggak jelek-jelek amat lah. Ya, menarik udah cukup. Ya. Nggak usah. Ya ini juga ikhwan, nggak usah cari yang cantik. Antum aja ngaca ngepas nih Pak, itu ada yang mau juga alhamdulillah. Ya, ini pakai kriteria saya putih, tinggi, mulus. Mau nikah sama orang apa mau kulkas? Hah? Bening, waduh, akuarium. Udah, yang wajar-wajar aja. Ya, kita lihat muka kita ini. Ya, udah kita ini lihat mukanya. Wah, saya aja gini, rada-rada burik. Nah, berarti cari perempuan jangan yang neko-neko. Ada sebagian teman neko-neko. Mesti cantik, mesti cantik. Dia nggak ngaca diri. Ya, lupa dia ngaca. Memangnya dia ganteng kayak apa? Ya, juga yang akwat, udahlah. Ya. Mungkin jadi bidadari ya se-RT mungkin. Se-RT doang. Jadi kalau ada ikhwah yang maju, udahlah. Yang penting soleh dia. Gak usah lihat, kurang ganteng. Mau ganteng kayak apa? Udah, kita ini gak usah neko-neko. Ya, yang ikhwan cari istri yang cantik banget, ya umur 40, 50 juga udah berkerut. Yang akhwat cari perempuan cowok yang ganteng ya umur 40 juga badannya udah lucu-lucu itu bapak-bapak. Udah, yang biasa-biasa aja. Yang bisa hidup bareng sama kita dalam ketaatan pada Allah sampai hari tua kita. Udah cukup. Ya, yang siap ya sama-sama dengan kita dalam beragama sampai masa tua kita, sampai mati kita. Gitu. Udah cukup. Simpel kan gitu, simpel nikah gitu. Gak usah ribet-ribet. Ya, gak usah ribet-ribet. Kalau kayak begini gampang nikah, udah pada nikah. Ini tadi saya dengar ada yang mau udahan gitu. Udah keluar kerja sini udah nikah langsung. Ya. Cari itu. Misalnya ada Afat juga di belakang sini yang kontraknya baru habis, ada juga baru udah nikah. Yakin. Udah nikah. Iya, kadang-kadang memang nih jomblo ini butuh nekat gitu. Bikin keputusan nekat antum selama hidup antum di sini. Jangan di yang lain, di sini. Untuk menolong hidup kita. Zaman sekarang antum nggak nikah, subhanallah. Maksiat di mana-mana di depan mata kita. Kita buka handphone, lihat sedikit tuh Instagram, Facebook, atau apa. Waduh, perempuan semua. Yang cewek-cewek buka Instagram yang juga cowok-cowok semua artis Korea. Yang ikhwan sama juga. Udah, jangan fitnah, udah nikah. Nikah udah. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Udah, bismillah. Punya tabungan berapa? Udah gas, nikah. Iya. Ya, udah nikah udah langsung. Apa kendala-kendalanya? Tapi saya ini, saya itu, saya ini. Belum kayaknya nggak boleh mama. Ngomong dulu, Bu, saya ini udah ini nih kalau nggak nikah nih bisa bahaya nih, bisa nabrak-nabrak. Tolonglah Bu, ini saya nggak nikah. Ibunya juga ngerti lah. Daripada anaknya nanti nabrak-nabrak, udah nikah aja, udah bismillah. Ngomong baik-baik. Kalau ibunya bilang belum ada duit buat nikah, udah kok saya maju sendiri. Makanya kamu gak punya duit, enggak juga. Ajuin aja proposal ke calon mertua nikah sederhana. Udah, gas begitu. Hah? Yang perempuan itu sifatnya menunggu. Perempuan juga diajak begitu mau kok. Perempuan juga nggak ada yang mempersyaratkan. Nanti nikahnya di gedung ya, lantai 5. Mewah, catering yang bisa mengundang 1.000 orang. Kalau ada perempuan kayak gini, udah tinggal ilan deko, say goodbye, cari yang lain.
Ribet banget. Dah cari yang mudah-mudah aja. Ya. Dan perempuan juga nggak kayak begitu kaum muslimah. Insya Allah. Banyak muslimah juga mau menyelamatkan diri dia. Karena yang namanya godaan syahwat bukan cuma di pria, di wanita juga. Jadi sama-sama saling bersinergi. Nah, gitu. Ya enggak? Salaman lagi dong. Nah, baik barakallahu fiik. Lanjut lagi. Ya. Wa qaddala ala dzalika ahadits. Yang menunjukkan akan hal ini ialah beberapa hadis. Minha diantaranya hadis hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin. Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi berusia 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'in. Wa makasat indahu tis'an. Nah, baru berkumpul dengan Nabi ketika Aisyah sudah balik usia 9 tahun. Jangan dibayangkan dengan zaman sekarang. Oh, zaman sekarang ya sesuatu hal yang berabe. Tapi zaman dulu dan zaman sebelumnya biasa, normal. Qala Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslimin ada sarihun fi jawaz tazwijil ab al-bikra as-saghirata bi ghairi idniha. Hadis ini adalah yang jelas tentang kebolehan menikahi seorang ayah putrinya yang masih gadis tanpa izinnya. Ya, yang masih kecil. Li'annahu la idzna laha, karena gadis yang masih kecil enggak perlu diminta izin. Wal jadkal aba indana. Dan menurut kami dalam mazhab Syafi'i, kakek seperti ayah. Jadi kalau seorang kakek punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya sudah meninggal alias bapak cucunya sudah meninggal, maka perwaliannya itu adalah di kakeknya. Ya. Wa qala wa ajmal muslimuna ala jawazi tazwijihi bintahu al-bikra as-saghirata li hadzal hadisi. Nah, para ulama kaum muslimin bersepakat bolehnya seorang wali menikahi putrinya yang masih kecil, yang masih gadis berdasarkan hadis ini. Wa idza balaghat fala khiyara laha fi fasqihi. Nah, apabila gadisnya tadi sudah dewasa, sudah balik, anak gadis tersebut tidak memiliki pilihan untuk membatalkan. Jadi misalkan nih, ya, ada anak gadis yang masih umur 8 tahun dinikahi oleh bapaknya dengan pria lain, kemudian nanti ya, perjanjian 5 tahun, 10 tahun kemudian hidup bareng dengan suaminya, nggak boleh bagi si gadis. Oh, dulu kan saya nggak tahu, nggak boleh, saya nggak mau nikah. Itu nggak bisa, nggak boleh dibatasi. Warawa al-Baihaqi min hadis Ibnu Abbas al-bikru yuzawwijuha abuha. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gadis yang menikahinya adalah bapaknya. Ya. Wa hadza wa yundamu isti'danul bikri idza kanat baligatan. Nah, namun dianjurkan kalau gadisnya sudah balik, sudah dewasa, dianjurkan memintai izin. Neng, mau nggak nikah sama itu? Dia ngelamar tuh si Fulan. Kamu mau nggak? Nggak mau be? Oh ya udah. Neng mau nggak neng? Nah. Ya kalau gadis diam itu udah setuju. Diam aja. Nah itu setuju. Ya. Tapi kalau janda digituin nggak boleh diam, dianggap setuju. Misalkan ada bapak seorang wanita janda. Neng mau gak neng menikah sama si Fulan tuh? Anaknya, putrinya yang janda diam aja, berarti anaknya nggak setuju. Jangan dinikahin. Kalau janda harus dimintai persetujuan. Neng mau gak neng? Diam aja. Kalau diam aja berarti nggak mau. Sampai dia bilang mau, oke. Atau isyarat kalau dia malu ya, kasih tanda anggukan atau jempol, sip. Nah, itu disahkan. Tapi kalau gadis diamnya itu setujunya. Kalau gadis nggak usah dicecer. Neng mau nggak neng? Diam baik. Mau nggak? Diam baik mau nggak? Mau nggak? Udah nggak ngerti ini walinya. Kalau gadis diamnya setujunya. Nah itu. Ya.
Tapi gadis zaman sekarang ditanya mau nggak, mau katanya. Ya nggak apa-apa. Ya gadis zaman sekarang kalau ditembak jawab. Ya. Maukah anti menikah denganku? Mau. Wah, nggak apa-apa. Ya, tapi bagusnya diam. Tapi kalau saya diam nanti calon suaminya nggak peka. Oh ya udah, iyain aja. Ya, jadi dikembalikan lagi ke pemahaman masing-masing zaman sekarang. Ya. Waqad ra'a Muslimun an Ibnu Abbas, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu menyatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustamiru. Ya. Wal bikru tustamaru wa fi riwayatin tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha wa fi riwayatin wa idnuha sukutuha. Tuh. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, as-sayyib, seorang janda ahaqqu binafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya dalam pernikahan min waliha, daripada walinya. Kalau walinya ngotot, ayo deh nikah sama ini, dia nggak mau, ya jangan, bapaknya nikahin, paksa putrinya yang janda. Ya, baik. Wal bikru tustamaru, sedangkan gadis perlu dimintai pendapat. Ya, gadis itu perlu dimintai pendapat. Dalam riwayat yang lain, tusta'dzan, dimintai izin pada izinnya. Wa idnuha, dan persetujuan izin dari si gadis, sumatuha, diamnya dia, yaitu sukutuha, diamnya dia. Neng mau nikah kan Neng? Diam aja. Mau berarti. Kalau gadis. Tapi kalau janda, Neng mau nikah kan Neng? Diam aja. Berarti nggak mau. Udah gitu kodenya. Ya. Baik. Ini kan kalau misalkan antum di antara antum ada yang tertarik sama akhwat-akhwat teman-teman kita yang di belakang. Ya. Antum lamar soroha, dia diam, ya berarti mau. Ya. Dia berarti. Kalau dia nggak mau gimana? Kan kalau gadis ya, kan nggak ada yang janda ya. Ada yang janda nggak? Nggak ada kan? Gadis. Kalau nggak mau ya nggak mau. Ditolak secara halus, kasar, sedang dan semisalnya. Akhwat akhi, Anda terlalu baik buat saya. Nah, udah itu. Terlalu baik. Ya, berarti itu apa? Penolakan apa? Penolakan halus. Kalau penolakan kasarnya gimana? Nanti mau nggak nikah sama saya? Oh enggak. Nah itu udah kasar. Mbak kalau nolak jangan kasar-kasar ya. Kalau ada yang maju terus mbak nggak mau, jangan kasar-kasar. Ya udah minta maaf aja. Maaf, saya belum bisa terima lamaran saudara. Maaf, saya belum terima lamaran antum. Silakan cari yang lebih baik. Nah gitu. Ya, jangan kasar-kasar. Mau nggak? Enggak, Pak. Jangan, itu menyakiti. Nggak boleh kita menyakiti. Ya. Sama misalkan Anda nih yang ikhwan melamar perempuan bercadar. Kan mesti nador dilihat. Misalkan nggak setuju nih karena mungkin tidak sesuai dengan standar kriteria antum dalam hal kecantikan, keelokan. Udah, antum melihat wanita ini mungkin kurang cantik. Ya. Udah antum diam aja, ketika nggak mau kasih tahu, nggak mau yang nggak setuju. Tapi jangan kasih tahu ke cowok-cowok yang lain. Saya kemarin udah lihat dia, gimana? Oh kurang. Berapa? 5. Enak aja 5. Nggak boleh deh diam aja. Nggak boleh dikasih tahu. Ya. Misalnya dia pakai cadar, dibuka. Ternyata antum kurang tertarik. Udah, antum bilang sama keluarganya, nggak jadi, nggak maju, nggak lanjut, tapi jangan ngasih tahu ke yang lain. Kurang cakep lah, apalah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah,
Kalau sekarang kan, misalkan perempuan-perempuan di sini yang nggak pakai cadar, berarti udah pernah lihat. Udah pernah lihat, ya udah nggak usah perlu. Mbak, saya mau lihat Mbak. Lah kan udah pernah lihat. Oh, pakai masker soalnya. Boleh dilihat itu. Mbak, saya mau melamar, tapi saya mau lihat, buka dulu maskernya. Boleh, datang ke rumah saya, gitu. Jangan nagor sendirian. Mbak, lihat dong Mbak, temuan di pojok situ. Nggak boleh. Jangan ketemuan di pojok. Tapi datang ke rumahnya. Mbak, saya mau datang ke rumah. Mau lihat Mbak buka masker. Nah, di depan keluarga Mbak. Perempuannya udah tahu lah, mau ngapain rumah saya nggak buka masker? Ya, gini Mbak nanya ngapain. Nggak paham juga. Ya, udah. Oh iya silakan. Nah, berarti perempuannya setuju. Nanti dibuka ke maskernya. Dan misalkan dia bilang nih, nggak lanjut Mbak, saya mungkin ya ada ketidakcocokan, nggak paham lah. Nah, gantian ya, Mbak terlalu baik. Baru lihat muka terlalu baik. Ini pengalaman ini Bapak Yunala akhwat ini. Aduh. Ya, nah jangan diceritain ke teman sepabrik. Kemarin aneh, ngatur ini, lihat maskernya. Jangan, nggak boleh. Cowok sepabrik dikasih tahu. Mau ngapain? Emangnya bangga apa? Nggak ada kebanggaan melihat perempuan kayak gitu. Nggak ada kebanggaan. Ya, boleh. Kalau di sini pakai masker, dibuka maskernya, biar tahu. Ya. Nah perempuan ketika dilihat, yang dilihat apa aja? Wajah aja dan telapak tangan. Kalau cowoknya bilang, Mbak, buka dong rambut jilbabnya. Jangan, nggak boleh. Buka jilbab, enak aja. Belum sah. Nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai kita dipaksa, disuruh perempuannya untuk buka jilbab. Enggak, yang boleh hanya buka singkap wajah dan telapak tangan. Telapak tangan boleh dilihat. Ya, kalau dipakai sarung tangan terus, jangan-jangan tangannya kenapa-napa. Kok telapak tangan? Iya, karena dari telapak tangan itu akan diketahui kesuburan wanita. Kesuburan seorang wanita. Ya, dari telapak tangan. Begitu. Ciri-cirinya gimana? Nah, tanyalah sama yang menjadikan. Begitu. Ya. Kenapa? Dari muka, ya kan yang namanya wajah kan lambang keelokan seorang wanita itu di wajahnya. Kapan sih kita bisa mengatakan seorang wanita cantik? Emangnya kalau melihat jempol kakinya? Kan kalau ngeliat wajahnya. Iya enggak? Mau ngeliat jempol kakinya, cakep banget perempuan. Kenapa? Jempol kakinya unik. Loh ini ajib ini. Ya, pasti karena melihat apa? Wajah. Nggak mungkin ngeliat perempuan dari belakang. Siapa tuh dari belakang? Cantik tuh, cantik. Lihat dari belakang cantik. Ya wajah, dilihat wajah baru cantik atau tidak. Bukan lihat jempol kaki. Ya bukan lihat jempol tangan, cantengan apa kagak. Nah, kalau nggak cantengan cantik loh. Dari mana? Bukan kayak gitu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada lagi tadi. Ya, tusta'maru ay tustasharu walaysat ya musyawaratuha mulzimatan. Ya. Namun tidak mengenai dimintai pendapat ini enggak mesti ya. Wa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'danu. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qala taskutu. Qala an taskuta. Ya. Kata Nabi, tidak boleh janda dinikahi sebelum dimintai pendapat. Ya.
Dan tidak boleh menikahkan gadis sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat ditanya, bagaimana minta persetujuan gadis? Kata Nabi, pada saat dia diam. Ketika dia diam, dia setuju. Ya, coba lamar gadis yang di belakang nanti. Kalau dia diam, setuju. Nah, ya, itu ada yang senang tuh kayaknya. Ya, lamar aja nggak apa-apa. Kalaupun gadis ini antum punya siapa dulu teman sekolah yang mau antum lamar masih gadis, silakan. Kalau memang mau nikah, kan nggak mesti di sini, kan nggak mesti kemestian satu pabrik. Boleh mah satu apa? Ya, mah yang lain boleh. Aduh. Ini saya ngomong-ngomong begini yang saya tunjuk-tunjuk nyanyian belum ada yang siap nikah. Nah, udah siap nikah? Nah, antum, udah siap nikah? Udah, Masya Allah. Mantap. Hah? Oh, udah. Ini mah bahaya ini. Rombongannya Pak Bayu ini mah. Yang bujang yang bertanya. Ya, yang bujang. Antum udah nikah belum? Belum. Siap nikah ya? Hah? Insya Allah besok-besok. Apa ya? Kalau udah besok-besok itu mah, insya Allah siap gitu. Jangan besok-besok. Aduh. Lemah itu ya. Lemah. Warawa al-Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu an Aisyah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ya dari lafaz Muslim dari Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jariyah yunkihuha ahluha atusta'maru amla. Kata Aisyah, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang budak wanita. Tentang gadis, bukan jariyah ini bukan budak wanita. Tentang gadis yang dinikahi oleh keluarganya, oleh walinya. Apakah mesti dimintai pendapat? Faqala laha Rasulullah SAW. Nah, kata Nabi, iya. Tusta'maru, dimintai pendapat. Faqalat Aisyah, kata Aisyah, faqultulah. Aku tanya lagi. Fa inna tastahi, kan yang namanya gadis dia malu. Faqala Rasulullah SAW, fadzalika idnuha wa idahiyah sakatat. Nah, itulah izinnya. Jika si wanita diam, berarti dia ngasih izin. Kan yang namanya perempuan malu. Perempuan tuh malu untuk dinyatakan, Neng, mau gak nikah sama itu? Ya udah deh. Ya udah deh, kan berat kan perempuan ngomong. Ya, Neng, mau gak Neng nikah sama yang itu? Ya udah deh. Ngomong ya udah aja itu berat bagi gadis. Apa yang dibilang? Yes, saya setuju. Gitu. Malu lah. Nah, berarti ketika dia ada setuju. Ya, setuju udah. Baik, udah mau masuk ya? Cukup dulu ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.